Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat-sobat Kung Mania dimanapun Anda berada. Rahayu, salam kelembutan. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Maman Kojo Lokal Alam. Hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara perawatan perkutut agar rajin bunyi, agar stabil dan mapan. Untuk itu saya disclaimer ya, izin kepada para suhu dan para sesepuh untuk memberikan masukan, memberikan komen, agar saya selaku Maman Kojo Lokal Alam mendapatkan respon serta akun ini dapat terus berkembang. Terkhusus untuk para pemula ya. Kalau kita bicara perkutut, kita bicara sesuatu yang mengolah dengan rasa. Kenapa? Karena perkutut ini adalah burung yang sangat eksklusif. Kenapa? Dalam mengeluarkan bunyi pun, perkutut itu adalah salah satu hewan yang sangat santun. Melalui lubang hidung, tanpa kita melihat keluar paruhnya ya. Jadi kalau saya pribadi, sebelum itu saya mohon kepada sobat-sobat Kung Mania dimanapun Anda berada untuk tekan tombol like, share, serta komen agar Maman Kojo Lokal Alam ini terus dapat berkembang dan memberikan wahana serta tips kepada sobat-sobat pemula Kung Mania dimanapun Anda berada. Sobat-sobat Kung Mania, kita kalau berbicara perkutut, kita bicara sesuatu jenis burung yang sangat eksklusif ya. Kenapa? Karena burung yang satu ini dalam perawatannya kita butuh sabar. Kita butuh mengamati dan kita butuh konsisten. Tidak serta-merta begitu kita beli dari Om Biokan langsung bisa berbunyi. Kalau saya rasa mending kita pelihara burung kicau saja. Kenapa? Karena perkutut ini adalah sesuatu jenis burung yang sangat spesial. Dia mengeluarkan bunyi pun melalui lubang hidung ya, bukan membuka paruh atau seperti burung-burung kicau ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya juga baru benar-benar merawat perkutut ini kurang lebih 3 bulan ini, mencintai, dan syukur alhamdulillahnya 13 perkutut coba tak rawat dan alhamdulillah satu udah mulai mapan stabil, dan Maman Kojo juga terus bisa membersamai hari-hari dalam teman ngopi, teman bersantai. Jadi sobat-sobat Kung Mania dimanapun Anda berada, mungkin yang saya ingin berbagi pada hari ini adalah 3 tips. Pertama, sobat-sobat harus rutin melakukan pengembunan. Kenapa? Ketika kita melakukan pengembunan, berarti kita memberikan burung kelanganan kita perkutut ini adalah relaksasi dan menstabilkan birahinya. Yang belum mungkin birahinya keluar, itu dengan diembunkan maka birahi itu akan terbentuk. Dan kalaupun burung itu mungkin kelebihan birahi, maka pada saat pengembunan birahinya akan stabil. Kedua, hasil dari pengembunan paling tidak kita melihat plong ya, suara yang akan dikeluarkan ataupun pernapasan yang ada di dalam burung itu sangat-sangat plong, dan kita memberikan efek sehat dan luar biasa. Contohnya kita pun ketika kita pagi-pagi setelah sholat subuh, setelah bersantai, mengembunkan diri, itu rasanya memang jauh, pernapasan kita itu jauh lebih sehat ya. Jadi rutin pengembunan. Apakah perlu setiap hari? Kalau memang bisa harus setiap hari. Cuma kalaupun memang dirasa dengan kesibukan, mungkin 1 minggu bisa 3 kali. Dan saya kebetulan di teras. Teras ini juga sebenarnya dapat pengembunan, tapi kurang optimal ya. Dan alhamdulillah
ada teras kecil di lantai 2. Jadi ketika pagi setelah sholat subuh ya 30 menit sebelum matahari terbit, mungkin pukul 5 atau 5.30 kita udah bisa melakukan pengembunan. Kedua, penjemuran. Penjemuran ini sangat penting bagi perkutut. Ibarat sebuah handphone, penjemuran adalah cas. Jadi memang perkutut ini adalah burung tipe panas ya. Cuma memang kalau bisa pengembunan dari setengah 6 sampai pukul 8 atau pukul setengah 8 bisa kembali ke taruh di teras ataupun di dalam rumah. Mungkin dengan kesibukan kita harus kerja dan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang memang harus kita lakukan ya. Jadi penjemuran kurang lebih setelah matahari terbit 30 menit atau 1 jam. Ada juga beberapa sobat-sobat Kungmania, para sesepuh yang menjemur sampai pukul 10 sampai pukul 12. Itu kembali lagi ke kesempatan waktu kita ya. Apakah perlu setiap hari? Jawabannya pun tidak. Ya minimal 1 minggu 1 kali, 1 minggu 3 kali. Cuman yang terbaik adalah setiap hari. Jadi setelah ba'da subuh pukul 5.30 pengembunan langsung penjemuran. Yang ketiga, pemilihan pakan ya. Pemilihan pakan ini memang sangat-sangat penting. Kalau saya pribadi, saya tidak mau repot. Saya langsung beli pakan kemasan. Di sini bukan mau endorse, tapi pakan kemasan sendiri kan sudah banyak campuran ya. Dan pertama kita tahu higienisnya sebuah makanan, karena di dalam kemasan tersebut mungkin sudah ada madunya, sudah ada ginsengnya, sudah ada beberapa pilihan selain dari millet putih. Ada pertanyaan, kalau millet putih saja ya bisa. Millet putih itu kan karbo dan protein, tapi sama seperti kita kalau makan kan mau ada nasi, mungkin ada sayur, ada kuah, mungkin ada telur, ada beberapa varian. Dan di pakan kemasan itu kalau saya sebut merek ya, saya pakai Gold Coin. Gold Coin 1 bungkus yang 450 gram saya campur dengan millet putih dan millet merah itu setengah kilo bahasanya 500 gram ya. Saya campur, saya aduk dan saya berikan kepada perkutut-perkutut kesayangan kita. Mungkin 3 tips ini yang perlu kita pegang dahulu ya, yang perlu kita lakukan dulu ketika kita memutuskan untuk memelihara burung kelangenan dan burung perkutut ini. Dan beberapa rawatan lainnya seperti pemberian jamu, seperti banyak macam ya jamu. Kalau saya pribadi, saya melolohkan kacang hijau itu 1 minggu 5 hingga 7 butir. Saya lihat tergantung perkututnya ya. Ada yang mungkin cukup 5, ada yang mungkin sampai 11. Jadi kita lihat perkututnya reaksi setelah kita berikan kacang hijau tersebut. Mungkin ada teman-teman atau para sesepuh yang kasih jahe, kasih bawang putih, kasih apapun itu ya, selama itu sifatnya memang herbal, saya pikir sah-sah saja. Tapi kalau burung saya pribadi, saya hanya rutin melakukan pengembunan, saya melakukan penjemuran, saya berikan pakan berkualitas. Untuk airnya saya ganti setiap hari, dan untuk wadah pakan saya ganti 2 kali sehari, 2 hari 1 kali ya. Kalau untuk air minum saya pastikan ketika saya pagi saya ganti setiap hari, dan airnya air matang. Kenapa? Karena perkutut di alam liar itu memang minum airnya mungkin air-air yang di daratan ya. Cuman kan di alam liar burung ini bebas. Tapi kalau kita masukkan ke dalam sangkar kan mungkin dia kurang bebas. Jadi saya pikir dengan air matang saya kasihnya, saya lebih merasakan efeknya dan perkutut itu akan jauh lebih sehat. Tapi kalaupun memang sobat-sobat Kungmania mau kasih air keran, mungkin kasih air sumur ya, itu semuanya sah-sah saja.
selama pakannya diganti setiap hari air dan minumnya ya. Mungkin gitu aja sobat-sobat Kung Mania. Sebelumnya mohon maaf kepada para sesepuh, kepada para pecinta perkutut dan para kelangganan yang sudah sangat lama sebelum saya. Ini adalah saya hanya ingin berbagi tips pengalaman saya selama 3 bulan ini kurang lebih memelihara perkutut, dan alhamdulillah sejauh ini perkutut sehat, perkutut jinak. Karena saya pikir gini, memelihara perkutut itu yang terpenting, yang saya kejar jinak dulu ya, yang saya kejar mapan dulu, yang saya kejar tenang dulu. Karena kan perkutut ini menganggap diri kita predator ya. Jadi berharap ketika ia tenang, ia mapan, dan ia bisa mendoro, terus kita sering-sering berinteraksi sesempatnya kita, mungkin pada saat sore hari pulang kerja ataupun pada saat malam hari sembari ditemanin oleh kopi setelah melakukan aktivitas, kita ajak perkutut berinteraksi, kita pijit, mungkin kita elus-elus, dan kita ajak ngobrol ya. Itu aja mungkin. Kembali saya ulang, pertama pengembunan, kedua penjemuran, ketiga pemilihan pakan berkualitas, diganti air pakan minum dan makannya setiap hari, terus diberikan lolohan kacang hijau 1 minggu bisa 5-11 butir, terus diajak interaksi. Jikalau memang kita melakukannya dengan sabar, telaten dan konsisten, insya Allah perkutut kelangganan kita akan sehat dan akan mewarnai kehidupan serta membersamai hari-hari kita dengan anggungan-anggungannya yang menyenangkan hati ya. Terima kasih sobat-sobat Kung Mania dimanapun Anda berada. Mohon di like, dan jikalau memang video ini bermanfaat bisa di share, bisa di komen, agar terus dapat membersamai dan membagi-bagi tips kepada sobat-sobat Kung Mania dimanapun Anda berada. Izin para sesepuh untuk memberikan masukan. Terima kasih. Tetap mencintai dengan hati, mengolah rasa agar perkutut kita selalu bahagia. Jangan lupa ngopi dan bahagia hari ini. Rama, hopo. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.